Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kali ini kita akan berbincang santai bersama Dr. Aan Eko Widiarto SH Enkum. Beliau adalah dosen FAUP sekaligus sebagai wakil dekan 2. Kita akan berbincang masih seputar perdebatan RUU Haluan Ideologi Pancasila dalam perspektif hukum tata negara. Langsung saja saya sapa beliaunya. Assalamualaikum Pak Dr. Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Nuruddin Hadi. Gimana kabarnya Pak Dr. Aan? Alhamdulillah baik-baik. Semoga baik, semua Pak. sehat. Pak Dr. Aan, terima kasih masih berkenan bincang santai di channel saya. Ya. Pak Aan, ini kan di masa pandemi kita dikejutkan dengan DPR membahas RUU HIP yang sebetulnya RUU Haluan Ideologi Pancasila itu kan masuk dalam program legislasi nasional prioritas. Hanya saja kan kemudian mendapatkan reaksi publik terutama ditolak oleh ormas besar yaitu NU dan Muhammadiyah. Salah satu alasan ormas itu adalah tidak menempatkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang ajaran larangan komunisme. Nah, poin yang pertama Pak An, seberapa pentingkah TAP MPR atau peraturan undang-undang yang itu ditempatkan dalam konsideran dalam sebuah RUU? Ya. Baik, terima kasih Pak Nuruddin. Dan terkait dengan seberapa penting itu, kita perlu melihat kepada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang 12/2011. Ya. Nah, dalam Undang-Undang 12/2011 itu ada yang namanya dasar hukum. Jadi dalam dasar hukum itu dimuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan, itu satu. Yang kedua adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan, itu yang kedua. Jadi ada dua hal itu yang diperintahkan dalam Undang-Undang 12/2011. Nah, dalam prakteknya dua norma ini mengalami perluasan. Ya, perluasannya adalah beberapa peraturan perundang-undangan lain yang materi muatannya terkait dengan isi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Nah, karena ini adalah RUU, rancangan undang-undang, maka peraturan perundang-undangan lain itu adalah peraturan perundang-undangan yang satu lebih tinggi, yang kedua adalah yang sejajar. Tidak boleh peraturan yang derajatnya atau hierarkinya berada di bawah undang-undang itu menjadi dasar hukum yang dalam pembukaan suatu peraturan masuk ke dalam frasa mengingat. Nah, terkait dengan TAP MPRS nomor 25 MPRS 66 tentang pembubaran Partai Politik Komunis Indonesia, kemudian pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, komunis atau Marxisme-Leninisme, ini memang secara eksplisit tertuang dalam TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966. Nah, dari aspek keterkaitan tadi, memang secara substansi kalau bicara haluan ideologi Pancasila, ideologi Pancasila ini mempunyai sejarah panjang, ya, mulai dari kelahirannya, ya, yang saya maksudkan kelahirannya adalah mulai perdebatan sejak BPUPKI, kemudian PPKI, nah, kemudian ada juga sejarah yang terkait dengan, nah ini yang mau kita peringati, yaitu 1 Oktober. Nah, di sini yang kemudian menjadi TAP MPRS ini penting adalah dalam TAP MPRS ini berisi ajaran-ajaran yang sudah dinaskan, sudah digariskan, itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Maka dari itu, beberapa elemen masyarakat yang kita dengar Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan beberapa organisasi masyarakat lainnya itu memprotes kenapa kok TAP MPRS tidak masuk, karena yang seharusnya
ideologi-ideologi yang berseberangan dengan Pancasila itu menjadi koridor, ya itu tidak dicantumkan. Nah, menjadi koridor kan menjadi pembatas. Ya. Jangan sampai ketika mengatur haluan ideologi Pancasila, justru ideologi lain yang dilarang, ya, yang dilarang karena bertentangan dengan Pancasila, itu tidak dicantumkan sebagai larangan. Nah, saya dapat memahami dari ormas baik Muhammadiyah maupun NU terkait dengan hal itu adalah dalam konteks menjaga garis. Ini loh Pancasila, ini loh bukan Pancasila. Sehingga memang TAP MPRS itulah garisnya. Dengan demikian perlu dimasukkan. Nah, itu satu alasan substansial. Yang kedua alasan draftingnya. Ya, di dalam ketentuan mengingat atau bagian mengingat di pendahuluan suatu peraturan undang-undangan itu adalah memuat peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah. TAP MPRS menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2000, Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan itu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yaitu di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita ketahui hierarki paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar, hierarki berikutnya adalah TAP MPR, hierarki berikutnya adalah undang-undang atau perpu, kemudian ke bawah PP, Perpres, kemudian peraturan daerah, provinsi, peraturan daerah, kabupaten kota. Nah, jadi sebagai peraturan yang lebih tinggi dari undang-undang, ya maka ya perlu dimasukkan gitu. Sehingga secara yuridis maupun secara substansi tadi TAP MPRS 25 menurut hemat saya ya memang harus dimasukkan ke dalam dasar hukum RUU yang akan dibuat gitu. Ya, artinya penolakan ormas dan beberapa kelompok itu tidak hanya secara kalau di luar aspek historis memang sebuah keharusan dicantumkan kan gitu Pak nih. Ya, makanya baik historis, yuridis tuh ya memang harusnya dicantumkan. Nah, secara yuridis kalau tidak dicantumkan, apa implikasinya, Pak? Karena ini kan sangat relevan karena membahas tentang ideologi, sementara ada TAP MPRS yang melarang sebuah ideologi tertentu. Apa, Pak? Ya, ini kan dasar hukum ya, dasar hukum. Jadi secara yuridis kalau ini tidak dicantumkan berarti dasar hukumnya tidak kuat. Dasar hukum pembentukan RUU-nya tidak kuat. Walaupun kalau dari sisi mempengaruhi keabsahan atau tidak, keabsahan rancangan undang-undang itu bisa dilihat dari sisi isinya dan dari sisi prosesnya. Atau kalau kita sering sebut dengan ada uji formil, ada uji material. Nah, kalau dari sisi ini, ya misalnya tidak ada TAP MPRS, ya memang tidak bisa langsung menunjuk bahwa ini secara formil cacat. Ya tidak, karena sudah ada mengingat yang lain gitu ya. Kalau kita baca beberapa ketentuan mengingat di situ di dalam RUU HIP yang sudah ada itu kan pasal 20, pasal 21 Undang-Undang Dasar, TAP MPRS nomor 11 tentang penyelenggaraan negara yang bersih. Kemudian TAP MPRS nomor 16 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Ya, sudah ada dasar hukumnya yang lain. Tapi memang kurang sempurna karena tidak ada TAP MPRS nomor 25. Sehingga kalau secara hukum, ya ini tidak mempengaruhi juga, tidak mempengaruhi keabsahan, ya baik formal maupun material. Tapi secara substansi, itu yang menurut saya tadi tidak tepat kalau TAP MPRS 25 tidak dimasukkan. Sehingga dari aspek materi ini juga rawan digugat ke MK sebetulnya kan gitu ya? Ya, karena kan nanti bisa TAP MPRS 25 sebagai batu uji dalam pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi tafsir Undang-Undang Dasar itu kan menjadi diperluas sekarang ya dengan adanya beberapa permohonan pengujian sekarang ini ya TAP MPRS bisa dimasukkan sebagai Undang-Undang Dasar. Sementara tadi dalam konsideran mengingat tadi TAP MPR yang lain dan dimasukkan kan begitu ya, sehingga pertanyaannya kenapa? Ya, betul. Nah,
poin berikutnya Mas Aan yang menarik lagi ketika ada perdebatan publik kemudian RUU ini dicabut, maka kemudian diajukan RUU BPIP. Nah, poin kedua adalah seperti apa ini? Apakah bisa dalam karena itu tidak masuk dalam program legislasi nasional juga. Seperti apa Pak? Sebuah RUU Ya. kemudian ditolak, kemudian dicabut, kemudian diganti dengan RUU yang baru. Ya, ya. Diganti dengan RUU yang baru itu kan yang mengistilahkan kita ya. Ya, betul. Karena memang sekian waktunya ya. Ya. Jadi ketika HIP ditolak, banyak yang menolak, kemudian ada pernyataan dari DPR, pernyataan dari pemerintah bahwa tidak akan membahas lagi. Maka kan istilah kita itu kan dicabut. Atau, ya kan begitu. Itu kan istilah kita. Nah, tapi kalau secara yuridis, sebenarnya kan ini dua hal yang berbeda. Satu adalah terkait dengan pengajuan RUU haluan ideologi Pancasila, yang satu adalah pengajuan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya. Kalau dilihat dari sisi politik dan sekian waktu, ya seolah-olah ini menjadi penggantinya. Ya. Dan masyarakat meyakini, wah ini diganti, HIP ditolak, dikeluarkan BPIP, kan begitu. Tapi secara yuridis kan kita tidak bisa langsung mengatakan itu diganti, sepanjang ya tidak ada dokumen resmi yang menyatakan bahwa HIP itu dinyatakan diganti dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Kan selama ini dokumen itu kan tidak ada. Nah, dari situlah maka ya kita melihatnya ya BPIP dalam suatu item sendirilah sebagai suatu rancangan undang-undang. Ya. Perkara kemudian ada kaitan-kaitan sedikit, ya itu pasti dengan judulnya sama. Ya. Nah, tapi menurut saya yang paling penting adalah terlepas dari ini ada kaitan atau tidak, ya masing-masing secara yuridis ya harus kita kaji betul, harus kita lihat betul, ini sesuai enggak dengan Undang-Undang Dasar, baik haluan ideologi Pancasila maupun baik dengan BPIP ini. Dalam arti sesuai itu kan kita harus melihat ini dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Kalau haluan ideologi Pancasila sudahlah, ini sudah dinyatakan ditutup lah, atau case close lah tampaknya begitu. Nah sekarang kita fokus ke BPIP-nya, ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila-nya. Ya. Nah BPIP ini maunya apa RUU ini terkait dengan BPIP ini? Apakah ini hanya pembentukan lembaga negara yang namanya BPIP, ataukah sekaligus ini mengoperasionalkan pembinaan ideologi Pancasila? Nah, ini yang perlu kita dudukkan dahulu. Kalau dari sisi judulnya itu kan B Badan, P Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Kalau disebut seperti ini Badan Pembinaan berarti yang mau diterangkan, yang mau diatur dalam RUU ini adalah soal badannya. Lembaganya ya. Nah, lembaganya. Akan berbeda apabila judul RUU ini adalah Pembinaan Ideologi Pancasila. Kalau pembinaan ideologi Pancasila, berarti yang akan diatur adalah operasional pembinaannya. Bagaimana cara membina ideologi Pancasila itu? Ya, itu yang seharusnya diatur. Nah, sehingga kalau dalam RUU yang berjudul Badan Pembinaan, maka RUU ini hanya sempit, ya, hanya aspek kelembagaan saja, kan begitu. Tidak aspek operasional bagaimana lembaga ini, bagaimana pembinaan ideologi Pancasila itu dilakukan. Ya, karena kalau pembinaan ideologi Pancasila itu ya tidak hanya oleh badan ini seharusnya, tapi kan multisektoral. Kita di pendidikan ini, misalnya di pendidikan tinggi, pendidikan dasar, pendidikan menengah kan juga punya tugas dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila. Ya, ada mata kuliah kewarganegaraan, ada mata kuliah atau ada mata pelajaran pendidikan juga ya. Ya. Kalau di kampus saya masih ada pendidikan Pancasila, Pak, di samping pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu. Masih ada. Kalau di dasar kan ada PPKN kan gitu. PPKN. Itu semua kan juga bagian-bagian dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila kan. Ya, melalui aspek pendidikan. Belum lagi melalui aspek bela negara yang dilakukan oleh TNI, oleh Polri, belum lagi aspek sosial politik dan seterusnya. Nah, itu kalau bicara pembinaan, sehingga lebih luas cakupannya.
dalam pembinaan ideologi Pancasila juga ada kelembagaan, itu sangat wajar. Misalnya ya, RUU ini tanpa ada tulisan badan, tapi langsung pembinaan ideologi. Di dalamnya ada badan. Nah, kan lazim kalau seperti itu. Ya, lazim. Tapi kalau RUU ini judulnya adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka ini sempit hanya bicara soal badan pembinaan. Nah, tidak bicara soal pengoperasionalan pembinaan ideologi Pancasila. Nah, itu bicara lain gitu. Kalau ada pembinaan ideologi Pancasila itu adalah materi muatan lain dari suatu RUU. Dan bisa saja bukan hanya di RUU ini, tapi di undang-undang ini, tapi juga di undang-undang lainnya atau peraturan undang-undang lainnya. Nah, dari situ maka ya perlu kita lihat, ini kan ada sekitar 17 pasal ya. Ada 17 pasal dalam RUU PPIP ini. Nah, dari 17 itu mulai dari pasal 6 ya. Kemudian pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 itu mengatur kelembagaan. Ya. Walaupun pengaturan kelembagaannya sangat sumir. Mengapa sangat sumir? Ya, mengatur lembaga negara hanya dengan 6 sampai 11. Berarti ya berapa? Terlalu cuma 6 pasal kan? 6 pasal. Ya, 6 pasal mengatur lembaga negara seperti itu, ya tentunya sudah memang sangat sumir sekali. Ya. Nah, apalagi di sini ada pasal 11 yang seperti cek kosong menyerahkan semuanya ke peraturan presiden, ke Perpres. Nah, mungkin ini harapannya langsung connect dengan keberadaan dari Perpres PPIP yang sekarang, yaitu Perpres nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, kalau seperti ini, saya melihat ya, fungsi RUU ini tidak lebih hanyalah fungsi untuk membuat lembaga negara saja. Yang awalnya adalah lembaga negara yang dibentuk hanya sekedar dengan peraturan presiden, nah, sekarang mau dinaikkan menjadi lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang. Nah, berarti kan ada motif tertentu sebenarnya, ya, secara hukum loh ya. Dari yang kedudukannya hanya lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Perpres dengan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dan perubahan ini tidak tercantum di dalam pertimbangan. Ya. Seharusnya kan dalam pertimbangan atau dalam menimbang, konsideran menimbang, ini kan seharusnya ada filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah, sosiologisnya seharusnya kan BPIP itu kan sudah ada melalui Perpres, kan begitu. Nah, mengapa kok harus dinaikkan statusnya melalui dalam bentuk undang-undang? Ada persoalan apa? Padahal Perpres itu ya itu sudah tinggi derajatnya karena sudah langsung Perpres itu merujuk kepada Undang-Undang Dasar. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar ya, sebagai dasar acuan dari Perpres yaitu pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Dasar. Nah, ini kan Presiden memegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, itu sudah tinggi dasarnya. Ya. Jadi Perpres ini tidak lagi mendasarkan pada PP, tidak mendasarkan kepada undang-undang, tidak mendasarkan kepada TAP MPR, tapi langsung mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 4 ayat 1. Nah, sebenarnya dari sisi kekuatan hukumnya ya sudah tinggi. Nah, tapi di dalam RUU itu tidak dijelaskan kenapa dasar hukum yang sudah besar, yang sudah tinggi tadi, itu kok masih dirasakan tidak maksimal ya dalam pembinaan ideologi atau dalam pendirian ya lembaga yang namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya kira itu yang seharusnya fair pembentuk undang-undang menyebutkan. Jadi supaya nanti tidak ada nasir-nasir wah kalau dibentuk dengan Perpres protokolernya kurang begini, kurang begitu, tunjangannya kurang begini. Ini kan nanti malah bertentangan dengan ideologi Pancasila yang
yang sederhana, kemudian merakyat, yang penting orientasi pada tujuan, bukan soal jabatannya. Nah, ini kan perlu didudukkan kembali. Ya. Ya, poin berikutnya, Pak. Karena memang ini mengganti dari RUU HIP tadi, apakah diperbolehkan dalam pembentukan perundang-undangan itu begitu ada RUU ditolak, kemudian dia tiba-tiba memasukkan RUU baru gitu, pengganti yang sejalan gitu. Ya, kalau dalam Undang-Undang 12 2011 suatu rancangan undang-undang ya, yang dibahas bersama, kemudian tidak ada persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi pada masa persidangan waktu itu. Itu ketentuannya. Nah, setahu saya memang HIP ini itu belum masuk ke dalam tahap pembahasan bersama. Ini kan masih di tahap awal ya. Masih awal-awal, kemudian ditarik kembali, tidak jadi dilakukan karena protes dari masyarakat. Sehingga sebenarnya belum memenuhi itu, gitu. Belum memenuhi untuk dilarang untuk diajukan kembali, belum. Nah, tapi pemerintah sama DPR kan melihat bahwa tidak mungkin, walaupun secara hukum boleh diajukan lagi kan, tidak mungkin ini karena memang substansinya yang tidak disetujui oleh masyarakat, khususnya ormas-ormas besar kan begitu. Nah, maka dari itu, ya kalau istilah politiknya ya mungkin kamuflase gitu. Karena tidak mungkin melalui jalur hukum tadi, ya dikamuflase bisa melalui bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, sehingga dari sini akan dapat dua sasaran menurut saya. Satu adalah menguatkan badan yang tadi sekedar perpres menjadi undang-undang. Yang kedua, beberapa pokok dalam HIP itu masuk, dan gitu. Nah, itu yang saya melihat message-nya, pesannya itu. Salah satu contoh misalnya, apa saya katakan beberapa hal yang dalam HIP itu masuk. Dalam Undang-Undang BPIP, walaupun tadi kita mengatakannya adalah Undang-Undang kelembagaan, yang diatur itu bukan hanya kelembagaan. Pasal 2 misalnya, yang diatur adalah pembinaan ideologi Pancasilanya, yang harus dilaksanakan berdasarkan asas koordinasi, integrasi, sinkronisasi, partisipasi, keberlanjutan. Ini bukan asas kelembagaannya, tapi asas pembinaan. Padahal judulnya adalah badan tadi, bukan pembinaan judulnya, tapi badan. Kan agak melenceng sedikit ini dari judulnya. Itulah yang saya tadi katakan, sekali tepuk dapat dua ikan ini. Yang satu bicara soal pembinaan ideologi, yang satu dapat kelembagaannya yang naik dari perpres ke undang-undang. Kalau undang-undang mungkin ya dapat supportingnya langsung dari APBN misalnya. Saya juga nggak tahu ini para pejabat bagaimana kalau konsekuensinya suatu lembaga negara yang diatur dengan undang-undang maupun suatu lembaga negara yang diatur hanya dengan perpres. Kemungkinan ada aspek keuangannya. Ya, yang satu harus alokasi dengan APBN, yang satu ikut dalam kementerian misalnya. Kalau bisa saja kan seperti itu. Jadi ini ya dengan masuk menjadi atau dengan diajukan menjadi RUU BPIP, ya justru ada satu blunder menurut saya, antara judul dengan substansi tidak cocok. Ya, tidak cocok. Sehingga menimbulkan kerancuan-kerancuan, ini RUU lembaga, apa ini RUU operasional soal pembinaan ideologi Pancasila. Ya seharusnya sih, ya sikap justru kalau dulu waktu kita masih sekolah kan ada butir-butir Pancasila. Ada butir-butir itu kan salah satunya kan jujur, kemudian berintegritas, kan ada. Nah kalau seperti ini kan malah kalau disusup-susupkan kan malah nilai-nilai itu nggak masuk gitu ya. Nah seharusnya terus terang saja. Ya kalau menurut saya yang ideal ya seharusnya RUU ini berbunyi pembinaan ideologi Pancasila. Ya, di dalamnya ada aspek penyelenggaraan pembinaannya, plus ada aspek kelembagaannya. Kalau memang mau dikuatkan ya BPIP tersebut. Kalau tidak, cukup pembinaan saja karena kelembagaannya sudah ada dalam perpres. Nah, sehingga sudah nggak ada masalah. BPIP-nya sendiri tidak ada masalah. Sudah ada perpres yang menjadi dasar. Masalahnya itu kan soal pembinaannya. Bagaimana cara pembinaan? Dan beberapa kali presiden
mengatakan bahwa ada problem terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila di kita. Sehingga dulu dibuat unit kerja presiden, kemudian dibuat BPIP, karena dulu itu ada P4 dan itu kan soal pembinaan, bukan soal lembaganya loh ya. Nah, sehingga apa sih masalah bangsa ini? Masalah bangsa ini masalah kelembagaan atau masalah pembinaan ideologi Pancasila? Nah, jangan sampai masalahnya adalah aspek pembinaan ideologi Pancasilanya, tapi solusinya adalah kelembagaannya. Nanti malah terjadi itu tadi, masyarakat apatis loh. Kalau itu kan hanya untuk mencari kursi, hanya untuk menguatkan kelembagaan, padahal kelembagaannya kan sudah ada. Nah, masyarakat akan melihatnya seperti itu dan akhirnya tidak simpati lagi gitu loh terhadap proses yang mau dilakukan oleh pemerintah ini. Ya, terakhir Pak An, artinya Pak An setuju misalnya kelembagaan maupun pembinaannya itu diatur dalam undang-undang. Tidak seperti yang dulu. Kita dulu mengenal BP7 dengan P4-nya kan gitu. Apakah di era sekarang perlu diatur itu gitu. Bukan hanya aspek kelembagaan tadi tapi juga aspek pembinaannya. Gimana Pak? Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau ditanyakan idealnya yang radik ya, yang konsepnya tidak tambal sulam dari apa yang sudah ada. Kalau saya, Pak, masih meyakini bahwa Pancasila itu suatu ideologi ya, yang tidak perlu dibuat monumentalnya. Artinya monumental itu ada lambang-lambangnya. Misalnya harus ada lembaga BPIP, ada lembaga BP7, dan seterusnya. Tidak. Tapi kalau sebuah ideologi itu menjadi nafas, Pak. Seharusnya Pancasila itu mengalir dalam semua lembaga negara. Semua lembaga negara punya kewajiban, punya wewenang untuk mengartikulasikan ideologi Pancasila. Saya khawatirnya kalau bentuknya adalah kelembagaan tadi, baik itu BPIP, baik itu BP7, yang terjadi adalah seperti zaman Orde Baru dulu, yaitu menjadi penafsir tunggal dari Pancasila. Ini yang berbahaya, karena mengakibatkan mudah untuk dirasuki, mudah untuk dilegitimasi oleh kekuasaan. Mana yang Pancasila dan mana yang tidak Pancasila, itu sangat mudah untuk dicap. Nah, seharusnya, Pak, mana yang Pancasila dan mana yang bukan Pancasila itu sudah mengalir ke semua lini, baik itu lini hukum, lini lembaga, lini sosial, lini ekonomi. Misalnya ekonomi kerakyatan yang Pancasila, kemudian demokrasi Pancasila, kemudian pendidikan yang Pancasila, pemuda yang Pancasila. Jadi Pancasila itu kalau bisa tidak dimonumentalkan sehingga nanti menjadi lambang dan itu menjadi satu-satunya tafsir. Nah, yang seharusnya itu kan digali, dididik nilai-nilai Pancasila itu, ideologinya masuk. Jadi kalau hanya nanti simbolik-simbolik, nah kita akan kembali lagi mengukur Pancasila itu dari sesuatu yang simbolis tadi itu. Nah, sehingga kalau mau didudukkan lagi, ya, saya masih sepakat bahwa seharusnya ini memang harus sektoral. Saya melihat semangatnya mengapa ada HIP, mengapa ada BPIP, ini kan untuk mensentralkan. Ya. Padahal kalau dalam pemahaman saya ini sebagai sebuah ideologi seharusnya ya sektoral, sektoral dalam arti tidak sektoral tertentu, tapi semua sektor. Semua sektor harus mengandung ideologi Pancasila. Nah, dengan demikian Pancasila itu tidak menjadi simbol belaka, ya. Itu bahaya nanti, apalagi menjadi stempel. Nah, misalnya warga negara A kamu Pancasilais, warga negara B kamu tidak Pancasilais. Padahal kan bukan stempel Pancasila. Pancasila itu ideologi. Ideologi itu adalah Weltanschauung. Ya, Weltanschauung itu wawasan kebangsaan kita, arah ke depan bangsa, cita bernegara kita. Ya, sebagai sebuah cita bernegara atau cita hukum negara, seharusnya ini mengalir dalam semua RUU, dalam semua undang-undang, dalam semua permen, ya harus Pancasilais semua. Nah, bagaimana cara mengaturnya atau cara menilai bahwa itu semua Pancasila atau tidak? Kan sudah ada mekanismenya dalam kita bernegara. Misalnya, suatu rancangan undang-undang itu bisa diuji di Mahkamah
Konstitusi. Maaf, suatu undang-undang ya, bukan rancangan. Satu undang-undang bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan menguji dengan batu uji Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar itu sudah ada Pancasilanya. Apakah nanti bertentangan dengan Pancasila undang-undang ini? Nah, itu garisnya. Tapi tidak perlu kemudian terlembagakan seperti ini, ya malah akan itu tadi. Ya kalau tidak kemudian ribut, ini lembaganya kurang tinggi, hanya sekedar perpres, harus dinaikkan jadi undang. Akhirnya kan menjadi masyarakat tidak simpatik. Gitu. Masa Pancasila hanya dibuat bahan untuk mencari kedudukan lembaga, apakah setingkat perpres, apakah setingkat undang-undang, nanti konsekuensinya dapat apa, lah kan itu sudah kontraproduktif dengan ideologi Pancasila itu sendiri. Ya, kita lihat tumbuh berkembangnya Pancasila ketika Pak Karno merumuskan pada bulan Juni itu di BPUPKI, kan dalam kondisi kita itu tidak punya apa-apa Indonesia ini. Bahkan kita itu dalam masa penjajahan Jepang pada waktu itu. Tidak kemudian berdebat ini nanti setingkat apa nanti dibuatnya dan seterusnya. Tapi yang digali oleh Pak Karno dalam Tansumnya itu kan ya dari nilai-nilai yang hidup di negara Indonesia ini, kemudian juga diperbandingkan dengan beberapa negara yang lain. Misalnya ada ahli Prancis yang kemudian dikutip dengan sosialismenya, dari Arab Saudi, ya, bagaimana seorang Saud, ya, keluarga Saud, kemudian melihat bahwasanya jembatan itu harus dibangun, menurut Pak Karno begitu, dalam sejarah. Nah itu kan bahwa kita itu menuju Indonesia ke depan dengan jembatan itu. Bukan kita membangun jembatan, kemudian kita tinggal di jembatan, bukan. Kita membangun jembatan itu, menurut Pak Karno, itu untuk ke depan, untuk menyeberangi. Ya, bukan tinggal di jembatan itu sendiri lah. Kalau kita ini membuat alat, ya alatnya ini atau lembaganya ini yang kita tinggali, kan itu juga nggak sesuai dengan semangat Pak Karno dulu. Nah, saya kira kok seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak An atas perbincangan kita ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat, terutama bagi mahasiswa kita yang mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan keluarga negara. Saya kira itu Pak An. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Bye-bye. Ya.